Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Julfikra dari channel J96. Pada kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang Regnative, basic dari Regnative. Sebelumnya kan kita udah berkenal dengan apa sih itu Regnative. Regnative itu adalah sebuah framework, dan sekarang kita akan mencoba untuk menginstal Regnative dan apa aja sih yang dibutuhkan untuk untuk menjalankan app dari Regnative ini. Oke. Yang pertama, kita terlebih dahulu udah terinstall Android Studio dan Android SDK-nya. Ini yang komponen yang sangat penting. Tanpa Android Studio dan Android SDK-nya kita nggak bisa jalankan app-nya karena dia membutuhkan SDK dari Android. Terus yang kedua, kita harus terinstall emulator Android. Misalkan kalau kita ingin membangun app dari Android, emulator di sini saya menggunakan Genymotion. Kenapa saya menggunakan Genymotion? Karena dia Genymotion ini cukup ringan dan free. Teman-teman bisa install, bisa download langsung ke situsnya di Genymotion. Saya nggak akan membicarakan tentang bagaimana cara menginstal Genymotion. Di sini saya coba sampaikan secara singkat apa itu Genymotion. Teman-teman bisa lihat aja langsung ke situsnya di sini. Cukup ringan dibandingkan dengan emulator bawaan dari Android Studio. Oke, itu dari emulatornya. Terus yang ketiga, terinstall Node.js. Kenapa kita menggunakan Node.js? Karena Regnative ini karena kita ada beberapa package yang kita butuhkan, yaitu dari npm. Karena Node.js ini kan di package manajernya kan dari npm. Jadi kita butuh install Node.js. Oke, itu Node.js. Dan keempat, kita menginstal Regnative CLI-nya. Jadi kita butuh CLI supaya kita bisa masukkan perintah command line untuk menjalankan app-nya. By the way, CLI ini adalah singkatan dari command line interface. Oke, di sini saya akan menuntun teman-teman bagaimana cara menginstal Regnative CLI-nya. Oke, kita langsung saja ke situs resminya. Ini saya udah di situs resminya. Pertama kita dokumentasi, kita langsung ke dokumentasinya. Teman-teman bisa baca lebih jelas bagaimana cara menginstal CLI-nya di laptop teman-teman. Oke, yang pertama kita install aja ini, install command line-nya ini. Di sini kan teman-teman bisa lihat sendiri dia menggunakan npm, sedangkan npm ini dari Node.js, package manager dari Node.js. Oke, kita coba install sini. Nah, installnya kita masukkan perintah sudo, terus kopikan ini. Install, tunggu. Ini setelah kita install, kemudian kita lihat di sini.
Android environment-nya. Seperti yang saya katakan tadi, kita butuh Android Studio. Jadi teman-teman harus install Android Studio dan Android SDK-nya. Begitu juga emulatornya. Yang tadi saya menggunakan emulator Genymotion. Oke, setelah itu ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini sangat lengkap kok dokumentasinya. Habis itu kita setting variabel Android home-nya atau environment variabelnya. Caranya kita kalau teman-teman menggunakan Ubuntu, kita tinggal masukkan perintah seperti ini. Sudo gedit psrc. Oops, sorry, ada yang salah ini. psrc sudo gedit psrc. sorry base. Teman-teman atau lihat di sini aja, misalkan profilnya teman-teman menggunakan tinggal disesuaikan aja. Misalkan saya di sini kan pakai base, atau teman-teman bisa lihat di kode pelitan ada caranya kok. psrc cara install Regnative ini di Ubuntu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Ubuntu, coba kayaknya ada yang salah deh. Oh iya, sorry dia bukan berupa ini, tapi seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat. Teman-teman tinggal kopikan aja ini, disesuaikan di mana tata letak Android SDK-nya teman-teman. Misalkan saya di sini kan meletakkannya di home nih, jadi saya sesuaikan aja misalkan di sini. Terus ya tinggal di copy aja ininya yang disesuaikan. Oke, tinggal copy gini. Saya di sini udah mengkopikannya. Yang paling bawah nih. Kalau saya sendiri meletakkan Android SDK-nya di home, jadi tinggal dimasukkan perintah seperti ini. Oke, setelah kita udah menginstalnya, terus setelah itu ini Watchman ini opsional sih teman-teman, terserah dari teman-teman pengen install apa enggak. Watchman ini cuma sebagai alat bantu untuk proses developing Regnative app-nya. Oke, setelah kita udah selesai, kita coba download app-nya atau fresh installer dari Regnative. Caranya cukup gampang. Tinggal kita buka terminal ini, kita sesuaikan directory atau foldernya. Misalkan saya di sini di desktop nih, clear. Terus tinggal masukkan perintah Regnative init, nama app-nya apa. Misalkan di sini saya mendownloadnya fresh, saya namakan fresh. Oke, tinggal masukkan gini. Jadi secara otomatis mendownload package yang dibutuhkan untuk membangun Regnative app. Tunggu sampai selesai. Sembari kita menunggu, kita coba buka emulatornya dulu. Emulator, misalkan di sini saya menggunakan Genymotion nih. Opt Genymotion
ini. By the way, saya di sini menggunakan emulator versi yang 23, API 23 atau yang versi Marshmallow kalau nggak salah, Marshmallow atau Marshmallow yang versi 23. Ini versi 23 ini yang paling minimal. Teman-teman sesuaikan aja sih, pengen yang versi 24, yang versi 7, atau yang versi 23. Yang versi 23. Oke, sekarang saya jalankan emulatornya. Sembari menunggu, kita coba lihat. Yang terpenting nih, kode editor yang terakhir yang perlu. Kode editor ya, tanpa kode editor kita nggak bisa membuat app-nya. Dan opsional bagi teman-teman yang penikmat kopi, ya sediakan kopi di sini untuk lebih nikmat belajarnya kopi. Saya lebih senang kopi Torabika sih, bukan Enders nih, bukan Enders, tapi lebih senang di situ. Oke, kita tunggu sembari menunggu installnya selesai. Kita udah jalan nih. Tunggu sampai selesai. Oke, teman-teman bisa lihat udah selesai. Sekarang kita masuk ke foldernya. Tadi apa? Tadi kan saya udah install, namanya fresh, jadi masuk ke fresh. Buka kode editornya. Kita tutup aja ini. Kita tutup aja beberapa terminal. Dan sekarang kita udah masuk ke ini. Ini kita udah install. Oke. Di sini kita lihat ada beberapa folder sama file-filenya. Teman-teman nggak usah bingung mengenai folder-foldernya ini. Dan yang terpenting di sini ada yang kita harus tahu, maksudnya di sini ada file rootnya nih. Yang ini ada indeks Android.js sama indeks iOS.js. File apa sih ini? Misalkan ini indeks Android.js. File indeks Android.js ini untuk mengcompile hasil codingannya kita untuk dikompil menjadi Android app. Begitu juga indeks iOS ini dia dikompil menjadi iOS app. Kita coba aja dulu nih, coba jalankan rig app-nya. Caranya, misalkan saya di sini kan menggunakan Visual Studio Code. Kita buka terminal bawaan dari Visual Studio Code. Caranya, kita pertama-tama jalankan dulu server dari Regnative server. Ini caranya, masukkan perintah Regnative start. Oke, ini udah jalan. Yang kedua, kita jalankan, masukkan app. Untuk app Androidnya kita masukkan perintah Regnative run Android. Ini untuk Android, sedangkan iOS kita tinggal masukkan perintah iOS ini. Karena saya menggunakan Android, kita masukkan perintah Android supaya sedikit untuk kita, maksud saya
kita matikan aja dulu ini browser, kita tutup browsernya dan coba kita jalankan Android app nya atau Reknatif app. Kita coba, ini udah kebuka nih emulator. Nah, sekarang kita coba tunggu sampai proses buildnya selesai. Proses buildnya ini cukup memakan waktu, tinggal teman-teman tunggu aja sampai selesai. Sembari menunggu proses buildnya selesai, teman-teman ngopi aja dulu sebentar. Maaf jika kata-katanya agak sedikit kacau. Oke, tunggu sampai selesai. By the way, saya sendiri menggunakan Ubuntu dengan desktop Ubuntu. Ya, Ubuntu ini cukup ringan sih yang saya rasakan dibandingkan Ubuntu. Ubuntu sendiri berat banget, dan sekarang udah lumayan ringan sih. Oke, ini udah selesai. Coba kita cek aja nih, kita cek di emulatornya. Nah, ini sementara proses reload, proses load Reknatif app nya. Teman-teman bisa tunggu sedikit. Nah, ini udah muncul nih app defaultnya Reknatif.
teman-teman bisa bisa edit di sini kok. Misalkan kan kita jalankan kita jalanin Android app-nya, jadi kita coba edit di sini aja di file index Android.js. Nah, teman-teman bisa ubah di sini. Misalkan saya ubah Julfikra di save dan kita refresh dengan perintah rdouble. Nah, ini teman-teman bisa lihat tulisannya berubah. Cukup simpel kan cara menginstal Fignative. Misalkan saya ubah di sini saya ubah Julfikra saya belajar Fignative. Oke, kita refresh lagi. Oke, teman-teman udah berhasil menjalankan Fignative app-nya. Mungkin cukup itu untuk materi saat ini. Nanti kita lanjutkan lanjutkan materi selanjutnya di tutorial akan datang atau tutorial selanjutnya lah. Maaf jika kata-kata saya agak sedikit kacau, hanya saya sedikit sulit untuk mengatakan apa yang ada di dalam otak saya. Oke, demikian tutorial kali ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.